Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau mengucapkan Alhamdulillah, tapi hatimu terasa kosong? Seakan ada sesuatu yang belum tersentuh? Ada rahasia besar di balik satu kata ini. Rahasia yang selama berabad-abad hanya dibuka oleh para arif billah. Mereka yang memahami bahwa syukur bukan sekadar ucapan, melainkan pintu menuju keadaan batin yang mengubah takdirmu. Mungkin selama ini kau merasa hidupmu berat, rezeki terasa sempit, doa seperti tak naik ke langit. Tapi bagaimana jika jawabannya tersembunyi pada satu kata yang setiap hari kita ucapkan, namun tidak pernah benar-benar kita masuki? Bagaimana jika Alhamdulillah bukan hanya ungkapan syukur, melainkan kunci yang membuka cahaya, ketenangan, dan kelapangan yang selama ini kau cari? Tetaplah bersama saya, karena dalam beberapa menit ke depan, kita akan menyingkap makna terdalam dari kata yang paling ringan di lisan, namun paling dahsyat di sisi Allah. Bab 1, pintu pertama, Alhamdulillah. Alhamdulillah bukan sekadar ucapan yang keluar dari bibir, tetapi sebuah getaran halus yang membuka pintu kesadaran terdalam manusia. Ia adalah kalimat yang merangkul perjalanan batin, mengembalikan manusia kepada sumber segala karunia yang sering terlupakan. Dalam lembutnya kalimat ini, terdapat cahaya yang menuntun hati dari kegelapan keluh kesah menuju ketenangan yang tidak dapat dijelaskan oleh logika dunia. Setiap kali seseorang mengucapkannya dengan hati yang terjaga, sebenarnya ia sedang menyingkap tirai makna bahwa hidupnya selalu berada dalam pengawasan dan kasih sayang Allah. Dan dari sini, pintu syukur sejati mulai bergetar, memanggil jiwa untuk menyadari betapa ia telah dilingkupi nikmat sejak sebelum ia mengenal dirinya sendiri. Saat seseorang benar-benar memahami Alhamdulillah, ia akan mulai menyadari bahwa hidup bukan tentang apa yang dimiliki atau hilang, tetapi tentang bagaimana hatinya melihat setiap peristiwa sebagai bagian dari tarbiyah ilahi. Syukur bukanlah reaksi terhadap hal yang menyenangkan saja, melainkan kesadaran yang muncul ketika seseorang memahami bahwa setiap langkah hidupnya adalah bagian dari rencana besar yang penuh hikmah. Di balik setiap kejatuhan, ada pelajaran yang memurnikan ego. Di balik setiap kebahagiaan, ada pengingat agar manusia tidak tenggelam dalam kesombongan. Maka Alhamdulillah menjadi jembatan yang menenangkan jiwa, mengikat hati agar tidak terombang-ambing oleh perubahan dunia yang terus bergeser. Dalam tradisi para arif, ucapan Alhamdulillah dipandang sebagai pakaian cahaya yang membungkus ruh. Ia membentuk karakter seseorang agar tidak mudah goyah oleh ujian, karena hatinya telah terlatih untuk melihat kebaikan Allah dalam segala hal. Ketika seseorang menapaki jalan ini, ia mulai menyadari bahwa syukur bukan hanya ibadah lisan, tetapi perjalanan batin yang memurnikan pandangannya terhadap realitas. Seseorang yang terbuka kepada makna ini akan merasakan ketenangan yang tidak dipengaruhi oleh situasi luar, karena hatinya telah terhubung kepada sumber ketentraman yang abadi. Alhamdulillah juga menjadi cermin bagi jiwa, mengingatkan manusia untuk tidak terjebak dalam persepsi sempit tentang kenikmatan. Ada nikmat yang tampak dan ada nikmat yang tersembunyi, dan seringkali nikmat yang tersembunyi jauh lebih besar daripada yang terlihat. Saat seseorang berhenti sejenak untuk merenungkan karunia-karunia ini, ia akan menemukan bahwa hidupnya penuh dengan aliran rahmat yang tidak pernah putus, meski ia jarang menyadarinya. Dan ketika hati sudah meresapi makna syukur sejati, Alhamdulillah menjadi napas spiritual yang menghidupkan kesadaran. Kalimat ini melunakkan kerasnya hati, membersihkan debu kelalaian, dan membuka jalan menuju ketundukan yang lebih dalam. Dengan itu manusia berjalan dengan langkah yang lebih ringan, karena ia tahu setiap geraknya berada dalam pelukan kasih Allah yang tanpa batas. Bab 2, getaran syukur yang membuka mata hati. Syukur bukan sekadar memahami nikmat, tetapi kemampuan melihat apa yang tidak terlihat oleh mata biasa. Ketika seseorang mengucapkan Alhamdulillah dengan kesadaran yang matang, ia sebenarnya sedang melatih hatinya untuk menembus batas persepsi lahiriah. Dunia mengajarkan manusia bahwa kebahagiaan terletak pada apa yang dimiliki. Tetapi hakikat spiritual mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati muncul dari bagaimana seseorang memandang hidup.
Disinilah kalimat Alhamdulillah bekerja sebagai cahaya yang menyingkap tabir penghalang, membawa seseorang untuk melihat bahwa setiap hembusan napas, setiap detik usia, dan setiap kesempatan bertobat adalah karunia yang tak terhitung. Dengan kesadaran itu, hati mulai menemukan ketenangan yang lebih luas daripada apa yang dapat ditawarkan oleh dunia. Ada saat-saat ketika manusia merasa hidupnya dipenuhi kekurangan, namun justru di titik paling gelap itulah syukur memiliki cahaya paling terang. Seseorang yang berjalan pada jalan makrifat memahami bahwa ujian bukanlah hukuman, tetapi undangan halus dari Allah agar hatinya kembali tersambung. Syukur kepada Allah bukan sekadar menerima keadaan, melainkan memahami bahwa setiap keadaan membawa pesan. Ketika jiwa meresapi pesan itu, ia membuka diri pada kedewasaan spiritual, membiarkan dirinya disucikan oleh pengalaman yang sulit sekalipun. Dan perlahan, hati mulai memandang hidup bukan sebagai beban, tetapi sebagai pendidikan lembut dari Sang Pencipta. Dalam keheningan batin, para arif menemukan bahwa syukur memiliki lapisan-lapisan yang tidak dapat dijelaskan oleh kata-kata. Di lapisan paling dalam, syukur bukan lagi tentang nikmat tertentu, tetapi tentang keberadaan Allah itu sendiri. Saat seseorang mencapai kedalaman ini, ia menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari iradahnya yang penuh hikmah. Tidak ada kejadian yang berdiri sendiri, semuanya terjalin dalam pola sempurna yang mendidik jiwa. Dengan pemahaman seperti ini, seseorang akan berjalan lebih pelan, lebih penuh hormat, dan lebih sadar pada setiap gerak hidupnya. Ada pula rahasia bahwa syukur memperluas dada, melapangkan jiwa, dan menguatkan ketabahan. Hati yang bersyukur akan lebih mudah menerima perubahan, lebih kuat menghadapi kesedihan, dan lebih tenang menatap masa depan. Kalimat Alhamdulillah menjadi penopang jiwa, mengubah pandangan yang keras menjadi lembut, sehingga seseorang melihat dunia bukan dengan kekosongan, tetapi dengan keluasan harapan. Dari sinilah lahir pribadi yang mampu menerima takdir tanpa kehilangan semangatnya. Dan pada akhirnya, syukur yang sejati akan membawa manusia kepada hubungan yang lebih intim dengan Allah. Ia merasa selalu diperhatikan, selalu dipeluk, selalu disertai oleh kasih yang tidak pernah padam. Alhamdulillah bukan sekadar ungkapan, ia adalah kesadaran bahwa hidup ini selalu dijaga. Dari kesadaran itulah lahir ketenangan yang memandu seseorang menuju kedekatan yang lebih dalam dengan Rabb-Nya. Bab 3. Ketika syukur menjadi cahaya yang menyembuhkan. Ada saat dalam hidup ketika manusia merasa terbelah antara harapan dan kenyataan, antara yang ia inginkan dan yang ditakdirkan untuknya. Pada momen seperti itu, Alhamdulillah dapat berubah menjadi cahaya penyembuh yang tidak hanya meredakan luka batin, tetapi juga mengembalikan jiwanya kepada ketenangan asal. Syukur yang tulus bekerja seperti pelukan halus dari langit. Ia menenangkan hati tanpa perlu menjelaskan apa-apa. Ketika seseorang menyebut nama Allah dalam syukur, getarannya masuk ke dalam ruang terdalam jiwa, membuka pintu ketabahan yang selama ini tersembunyi. Dan dalam keteduhan itu, manusia perlahan menyadari bahwa setiap luka membawa pelajaran, setiap kehilangan membawa kelapangan, dan setiap air mata membawa pembersihan yang tidak bisa diberikan oleh kebahagiaan semata. Syukur memiliki kemampuan yang menakjubkan. Ia dapat mengubah pandangan manusia terhadap takdir. Apa yang dulunya dianggap musibah, tiba-tiba terlihat sebagai jembatan menuju pendewasaan. Apa yang dulunya dirasa sebagai akhir, tiba-tiba tampak sebagai awal baru yang lebih bersih. Alhamdulillah memandu hati untuk melihat bahwa segala sesuatu berada dalam kendali Allah. Dan karena itu, tidak ada sesuatu pun yang benar-benar menakutkan. Ketika seseorang menyadari bahwa Allah tidak pernah menuliskan takdir tanpa hikmah, ia mulai menerima kehidupan dengan dada lapang. Bukan karena ia pasrah tanpa daya, tetapi karena ia percaya bahwa setiap langkahnya dijaga oleh Yang Maha Mengetahui. Dalam perjalanan rohani, penyembuhan sejati bukan datang dari dunia, tetapi dari kemampuan hati menemukan makna ilahi di balik setiap peristiwa. Para arif mengatakan bahwa syukur adalah obat yang menyembuhkan luka yang tidak terlihat. Luka yang berasal dari ekspektasi, kekecewaan, kehilangan, dan rasa tidak cukup. Dengan mengucapkan Alhamdulillah secara sadar, seseorang seakan sedang membersihkan cermin jiwanya,
menghapus debu yang menutupi pandangan batinnya, sehingga ia dapat melihat dirinya dan takdirnya dengan lebih jernih. Di titik ini, seseorang mulai memahami bahwa kebahagiaan bukan datang dari keadaan luar, melainkan dari hubungan batinnya dengan Allah. Cahaya syukur juga membangunkan kesadaran bahwa manusia tidak pernah dibiarkan sendirian menghadapi ujian. Ketika hati lemah, syukur menguatkannya. Ketika pikiran kacau, syukur menenangkannya. Ketika perjalanan terasa berat, syukur menjadi tongkat yang menopang langkah. Dan semakin sering seseorang menghidupkan alhamdulillah di dalam dirinya, semakin cepat ia merasakan keteduhan yang mengalir seperti air jernih yang membersihkan kelelahan jiwa. Akhirnya, ketika syukur telah menjadi cahaya yang menetap di dalam hati, seseorang akan merasakan keajaiban yang lebih dalam. Ia menjadi lebih mudah memaafkan, lebih ringan melepaskan, lebih luas menerima, dan lebih lembut memandang hidup. Inilah hadiah terbesar dari alhamdulillah, sebuah ketenangan yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diwariskan, tetapi hanya bisa ditemukan melalui perjalanan batin yang tulus menuju Allah. Bab 4. Menemukan diri melalui syukur yang tersembunyi. Ada fase dalam perjalanan batin ketika seseorang mulai menyadari bahwa syukur bukan hanya respons terhadap nikmat, melainkan cara Allah memperkenalkan dirinya kepada ciptaan. Seringkali manusia merasa tidak mengenal dirinya, tersesat di tengah berbagai peran dunia, namun syukur membuka pintu pengenalan diri itu sedikit demi sedikit. Ketika hati mulai memandang hidup melalui cahaya alhamdulillah, ia akan menemukan bahwa dirinya selama ini bukanlah kekosongan, melainkan wadah yang selalu diisi oleh kemurahan ilahi. Dan kesadaran inilah yang menumbuhkan keteguhan batin, membuat seseorang tidak lagi mencari jati diri di luar, tetapi menemukannya dalam hubungan mendalam dengan Rabb yang tidak pernah berhenti memberi. Syukur mengajarkan manusia bahwa jati diri sejati tidak lahir dari pencapaian, pengakuan, atau pujian, melainkan dari kemampuan jiwa menyadari bagaimana Allah menuntunnya pada setiap langkah. Ketika seseorang menengok kembali perjalanan hidupnya, ia akan melihat garis-garis halus pertolongan Allah yang sebelumnya tidak disadari. Setiap jatuh yang membawanya bangkit, setiap kegagalan yang mengarah pada arah baru, setiap kehilangan yang membuka ruang untuk hal yang lebih baik, semuanya adalah tanda bahwa hidupnya tidak pernah berjalan tanpa bimbingan. Dengan kesadaran tersebut, alhamdulillah menjadi cermin yang memperlihatkan betapa berharganya dirinya dalam pandangan Allah, meski ia sendiri sering meragukannya. Pada tahap yang lebih dalam, syukur memiliki kemampuan untuk menyatukan kembali bagian-bagian jiwa yang pernah retak. Ada luka lama, ketakutan yang tidak terucap, dan penyesalan yang disembunyikan. Namun ketika seseorang menghadapkan semua itu kepada Allah dengan alhamdulillah yang tulus, sesuatu dalam dirinya mulai pulih. Syukur melunakkan kerasnya penolakan, meredakan rasa bersalah, dan menyembuhkan ketakutan yang membuat jiwa sempit. Ia bekerja seperti angin lembut yang merapikan puing batin, sehingga seseorang mampu menerima dirinya dengan penuh welas asih tanpa harus menolak masa lalu yang pernah terjadi. Dalam diam yang tenang, syukur juga mengajarkan bahwa manusia tidak perlu menjadi sempurna untuk dicintai Allah. Justru pada ketidaksempurnaannya, Allah menurunkan rahmat yang membuatnya kembali kuat. Ketika seseorang menyadari hal ini, ia akan merasakan kedekatan spiritual yang tidak dapat dijelaskan oleh kalimat apapun. Dan dari kedekatan itu, lahir kerendahan hati yang membuat seseorang tidak lagi sombong atas nikmat maupun kecewa atas kekurangan. Ia hanya berjalan dengan kesadaran bahwa semua yang ada pada dirinya adalah amanah yang harus dijaga dengan syukur. Akhirnya, ketika syukur telah menjadi jalan pengenalan diri, seseorang mulai melihat bahwa hidupnya adalah ruang perjumpaan antara kelemahan manusia dan kasih sayang Allah yang tak bertepi. Dalam perjumpaan itulah ia menemukan dirinya, bukan sebagai makhluk penuh kekurangan, tetapi sebagai jiwa yang selalu diperhatikan, dibimbing, dan dipeluk oleh cinta ilahi. Dan kesadaran inilah yang membuat alhamdulillah menjadi napas yang menjaga perjalanan hidup tetap penuh cahaya. Bab 5. Alhamdulillah sebagai kunci ketenangan takdir. Ada kalanya manusia bertanya-tanya mengapa hidup berjalan dengan cara yang sulit dipahami, mengapa sesuatu yang diharapkan tidak datang,
Dan mengapa sesuatu yang ditakutkan justru muncul tanpa permisi? Namun pada saat itulah alhamdulillah menjadi kunci yang membuka pintu pemahaman takdir dengan cara yang lembut dan menenangkan. Dengan menyebut nama Allah dalam syukur, seseorang membiarkan hatinya menerima bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dikendalikan oleh usaha manusia, tetapi sepenuhnya berada dalam kendali yang maha bijaksana. Kesadaran ini membuat jiwa perlahan melepaskan ketegangan, seakan seluruh beban berat berubah menjadi sesuatu yang lebih mudah ditanggung karena Allah tidak pernah meninggalkan hambanya sendirian. Ketika seseorang mengucapkan Alhamdulillah dalam keadaan yang tidak sesuai harapannya, ia sedang menyatakan bahwa keyakinan lebih besar daripada keadaan. Ini bukan bentuk pasrah yang lemah, tetapi keberanian spiritual untuk mempercayai bahwa Allah selalu merencanakan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang mampu dibayangkan manusia. Dalam cahaya syukur ini, hati menjadi lebih stabil ketika menghadapi perubahan, karena ia tahu bahwa setiap detik hidup berada dalam perhitungan yang sempurna. Tidak ada keterlambatan, tidak ada kelebihan, tidak ada kekurangan. Semuanya tiba tepat pada waktunya yang ditentukan oleh langit. Syukur juga menumbuhkan kemampuan melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih luas. Manusia sering terjebak pada satu kejadian, seakan masa depan sepenuhnya ditentukan olehnya. Namun ketika seseorang menempatkan syukur di dalam hatinya, perspektifnya terbuka. Ia melihat bahwa apa yang tampak sebagai kegagalan hari ini bisa menjadi pintu bagi sesuatu yang jauh lebih besar. Alhamdulillah menjadi jembatan antara kepedihan saat ini dan kebijaksanaan yang akan datang, menghubungkan masa lalu, masa sekarang, dan masa depan dalam kesatuan makna yang hanya bisa dipahami melalui cahaya iman. Ketenangan takdir tumbuh ketika seseorang berhenti memerangi hal-hal yang tidak dapat ia ubah dan mulai memperhatikan pelajaran yang tersembunyi di dalamnya. Dalam keheningan batin, ia mulai melihat bahwa rencana Allah selalu lebih halus dari rencana manusia. Ketika pintu tertutup, ada jalan lain yang sedang disiapkan. Ketika sesuatu hilang, ada ruang yang sedang dibersihkan untuk nikmat yang baru. Dan alhamdulillah membuat hati cukup lembut untuk melihat semua itu. Akhirnya, ketika syukur telah menyatu dengan penerimaan, seseorang akan merasakan kedamaian yang tidak bergantung pada situasi. Ia berjalan dengan langkah yang tenang, bukan karena hidupnya tanpa masalah, tetapi karena hatinya percaya bahwa Allah selalu menulis takdir dengan penuh kasih. Dan dalam keyakinan inilah alhamdulillah menjadi kunci ketenangan yang tidak bisa digoyahkan. Bab 6. Rahasia syukur dalam keheningan jiwa. Ada ruang hening di dalam diri manusia yang tidak bisa disentuh oleh suara dunia, tempat di mana jiwa kembali berbicara dengan bahasa asalnya, bahasa ketundukan dan kejujuran. Di ruang inilah alhamdulillah menemukan tempat tertinggi untuk bergetar. Ketika seseorang duduk dalam keheningan dan menyebut nama Allah dengan hati yang bersih, syukur tidak lagi menjadi sekadar ucapan, tetapi berubah menjadi hubungan intim antara hamba dan Tuhannya. Dalam keheningan itu, seseorang menyadari bahwa ia tidak perlu menjelaskan apapun kepada Allah, karena Allah lebih mengetahui isi hatinya daripada dirinya sendiri. Kesadaran ini menciptakan rasa aman yang dalam, seakan seluruh beban hidup meleleh perlahan, meninggalkan keteduhan yang sulit dijelaskan oleh kalimat apapun. Syukur dalam keheningan juga mengajarkan manusia untuk mengenali karunia yang paling sering terabaikan, ketenangan batin. Dunia modern memaksa manusia bergerak cepat, berpikir banyak, dan mengejar sesuatu tanpa henti, hingga akhirnya hati menjadi kering tanpa disadari. Namun ketika seseorang berhenti sejenak dan membiarkan dirinya bernafas bersama kalimat Alhamdulillah, ia merasakan kelembutan yang mengalir dari dalam. Ia sadar bahwa tidak semua kebahagiaan terletak pada pencapaian, tetapi banyak yang justru muncul dari kesanggupan untuk menghargai hal-hal kecil yang selama ini dilupakan. Dan dari sinilah muncul kedalaman makrifat bahwa Allah sering menghadiahkan ketenangan sebelum menghadiahkan jalan keluar. Dalam perjalanan ruhani, keheningan bukan berarti kekosongan, tetapi ruang perjumpaan antara manusia dan Rabb-Nya. Disinilah syukur bekerja sebagai cahaya yang memperjelas segala keraguan. Ketika pikiran dipenuhi kebingungan, alhamdulillah mengembalikan fokus hati kepada Allah.
Ketika perasaan dipenuhi kecemasan, alhamdulillah menguatkan keyakinan bahwa tidak ada yang terjadi di luar pengetahuannya. Dalam keheningan inilah manusia menemukan bahwa ia tidak perlu tahu semua jawaban untuk merasakan ketenangan. Yang ia butuhkan hanyalah percaya bahwa Allah selalu menuntun setiap langkahnya. Keheningan juga membuka ruang bagi seseorang untuk menyadari betapa banyak nikmat yang ia terima tanpa ia minta. Udara yang ia hirup, kesehatan yang ia miliki, kesempatan untuk berubah, kemampuan melihat cahaya pagi, suara azan yang memanggilnya. Semua itu adalah nikmat yang tidak pernah ia bayar. Ketika seseorang menyadari hal ini dengan hati yang halus, alhamdulillah keluar dengan kekuatan yang tidak dibuat-buat. Syukur menjadi aliran alami yang menyejukkan jiwa, membuat seseorang merasa cukup bahkan ketika dunia mencoba membuatnya merasa kurang. Pada puncaknya, syukur dalam keheningan menumbuhkan rasa kedekatan yang menyelimuti seluruh jiwa. Seseorang merasa diperhatikan tanpa harus memohon berlebihan, merasa dicintai tanpa perlu meyakinkan siapapun, merasa dijaga tanpa harus memahami bagaimana caranya. Keheningan berubah menjadi saksi bahwa Allah selalu dekat, lebih dekat dari apapun yang dapat ditangkap oleh indera. Dan ketika hati mencapai titik ini, alhamdulillah bukan hanya ucapan, melainkan napas penyerahan diri yang membuat jiwa damai sepenuhnya. Bab 7, syukur sebagai kekuatan yang mengubah jiwa. Ada kekuatan halus yang bekerja dalam diri manusia ketika ia menghidupkan syukur secara sadar. Kekuatan ini tidak tampak dalam bentuk yang keras atau dramatis, namun ia meresap seperti cahaya lembut yang mengubah cara seseorang merasakan dunia. Ketika hati mulai mengucapkan alhamdulillah dengan kesadaran penuh, jiwa seolah mendapatkan tenaga baru untuk menghadapi kenyataan hidup. Syukur mengangkat seseorang dari kelemahan menuju keteguhan, dari kebimbangan menuju kejelasan, dan dari kegelisahan menuju ketenangan. Inilah kekuatan spiritual yang tidak dapat diperoleh dari dunia. Ia hanya muncul ketika hati benar-benar tunduk kepada Allah. Dan semakin dalam seseorang merasakannya, semakin besar perubahan yang lahir dari dalam dirinya. Syukur juga memiliki kemampuan untuk meredakan kegelisahan yang sering kali tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ada banyak kekhawatiran yang hidup di benak manusia tentang masa depan, tentang orang-orang yang ia sayangi, tentang ketidakpastian hidup. Namun ketika syukur mengalir dalam hati, kekhawatiran itu mulai kehilangan cengkeramannya. Seseorang merasakan bahwa ia tidak harus mengatur segalanya sendirian, karena ada kekuatan yang lebih tinggi yang selalu bekerja untuknya. Alhamdulillah menjadi pengingat bahwa perjalanan hidup manusia tidak pernah dibiarkan kosong, selalu disertai, selalu dikawal oleh Allah. Dari kesadaran itu, lahirlah ketenangan yang menenangkan pikiran dan hati. Dalam dunia batin, syukur bekerja seperti penyeimbang yang menjaga hati agar tidak terseret terlalu jauh oleh godaan dunia. Ketika seseorang tenggelam dalam ambisi, syukur mengingatkannya pada apa yang telah ia miliki. Ketika seseorang merasa dirinya tidak berharga, syukur mengingatkannya bahwa ia dicintai Allah. Ketika seseorang terlalu terpaku pada cita-cita dunia, syukur mengembalikannya kepada makna yang lebih tinggi dari sekadar pencapaian. Inilah fungsi syukur sebagai penjaga jiwa, mencegah manusia terperosok dalam keserakahan, keputusasaan, atau kesombongan. Dengan syukur yang hidup, seseorang berjalan lebih seimbang antara usaha dan tawakal, antara keinginan dan penerimaan. Kekuatan syukur juga muncul dalam cara ia membuka peluang yang sebelumnya tidak terlihat. Banyak pintu dalam hidup terbuka bukan karena kemampuan seseorang, melainkan karena keadaan hatinya. Ketika hati lembut dan bersyukur, dunia seakan ikut melunak. Rezeki mengalir dari arah yang tidak disangka, solusi datang dengan cara yang tidak dipikirkan, dan hubungan menjadi lebih mudah dijaga. Ini bukan keajaiban yang bersifat magis, tetapi buah dari hati yang selaras dengan rahmat Allah. Syukur menciptakan ruang bagi keberkahan untuk turun tanpa hambatan. Pada akhirnya, syukur mengubah jiwa karena ia mengubah cara seseorang melihat dirinya, melihat dunia, dan melihat Allah. Ia membentuk karakter yang lebih bijak, lebih tenang, dan lebih mampu menerima kenyataan hidup apa adanya. Dan ketika syukur telah menjadi inti kepribadian, manusia tidak lagi hidup hanya dengan kekuatan dirinya,
tetapi dengan kekuatan batin yang bersumber dari kedekatannya kepada Allah. Itulah perubahan terbesar yang diberikan oleh satu kalimat sederhana, Alhamdulillah. Bab 8, mengenali hikmah tersembunyi melalui syukur. Ada hal-hal dalam hidup yang tidak pernah dimengerti pada saat kejadiannya, tetapi perlahan membentuk makna ketika seseorang berjalan lebih jauh. Di momen seperti ini, syukur menjadi kunci yang membantu manusia melihat apa yang sebelumnya tidak terlihat. Ketika seseorang mengucapkan Alhamdulillah atas sesuatu yang tampaknya tidak sesuai harapan, ia membuka celah kecil dalam hatinya untuk cahaya hikmah memasuki dirinya. Cahaya itu mengungkapkan bahwa banyak kejadian yang tampak seperti kerugian ternyata adalah penjagaan Allah. Dan banyak hal yang tampak menyulitkan ternyata adalah jalan yang mempersiapkan dirinya menjadi lebih kuat. Dalam kesadaran ini, hati mulai memahami bahwa hikmah seringkali bersembunyi di balik hal yang tidak diinginkan, namun ditemukan oleh jiwa yang sabar dan bersyukur. Syukur mengubah cara seseorang membaca takdir. Ia mengajarkan bahwa tidak semua yang datang harus dimengerti, tetapi semuanya layak diterima dengan lembut. Ketika manusia berhenti memaksa dunia berjalan sesuai keinginannya, saat itu pula ia mulai melihat alasan spiritual di balik kejadian-kejadian yang membingungkan. Alhamdulillah mengajarkan bahwa keterlambatan bukan selalu kegagalan, sebagaimana penolakan bukan selalu tanda bahwa seseorang tidak layak. Ada waktu-waktu ketika Allah menahan sesuatu karena ingin memberikan sesuatu yang lebih tepat, lebih bersih, dan lebih sesuai bagi perjalanan jiwanya. Dengan syukur, seseorang dapat menerima rahasia ini tanpa memberontak, karena ia percaya bahwa Allah tidak pernah menulis takdir tanpa kebaikan. Dalam perjalanan batin, hikmah seringkali muncul sebagai bisikan lembut yang hanya terdengar ketika hati tenang. Syukur menciptakan ketenangan itu, membuat jiwa terbuka untuk menangkap makna di balik kejadian yang tampak sederhana. Terkadang sebuah kegagalan kecil dapat mengajarkan tawakal lebih dalam. Terkadang sebuah pertemuan singkat dapat membawa perubahan besar. Terkadang sebuah kehilangan menyadarkan bahwa sesuatu yang lebih baik sedang dipersiapkan. Syukur membantu seseorang tidak lagi memandang hidup secara dangkal, tetapi melihatnya sebagai rangkaian pelajaran yang disusun langsung oleh Allah untuk mendewasakan dirinya. Ketika seseorang terbiasa mengucapkan Alhamdulillah, ia perlahan belajar melihat kehidupan dengan mata yang lebih lembut. Ia tidak lagi cepat marah ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan, tidak lagi panik ketika rencana berubah, dan tidak lagi kecewa berlebihan ketika harapan tidak terwujud. Ia tahu bahwa ada yang lebih tahu, lebih melihat, dan lebih mengerti apa yang terbaik baginya. Syukur membuat jiwa lebih fleksibel menghadapi alur takdir, lebih mudah menerima, dan lebih cepat pulih dari luka. Inilah kekuatan hikmah yang sedang bekerja, kekuatan yang tidak datang dari dunia, tetapi dari Allah yang Maha Menjaga. Pada akhirnya, hikmah tersembunyi hanya dapat disentuh oleh hati yang bersyukur. Syukur membuka tabir yang menutup pandangan batin, memperlihatkan bahwa setiap kejadian membawa pesan khusus dari Allah. Seseorang yang mampu mendengar pesan itu akan berjalan dalam hidup dengan hati lebih damai, lebih dewasa, dan lebih mengerti siapa Tuhannya. Dan pada saat itulah Alhamdulillah menjadi bukan hanya ucapan, tetapi jalan menuju pemahaman terdalam tentang makna takdir. Bab 9, Alhamdulillah dan kekuatan pasrah yang membebaskan. Ada titik tertentu dalam perjalanan ruhani ketika manusia menyadari bahwa kekuatan terbesar bukanlah kemampuan mengendalikan hidup, melainkan kemampuan melepaskan diri dan menyerah kepada kehendak Allah. Pada titik inilah Alhamdulillah menjadi jembatan menuju kepasrahan yang membebaskan. Ketika seseorang mengucapkan syukur dalam kondisi yang tidak ia pahami, ia sedang mengakui bahwa dirinya kecil, sementara Allah Maha Mengetahui. Pengakuan ini tidak melemahkan, justru memberi ruang bagi ketenangan untuk masuk. Di dalamnya, lahir perasaan bahwa hidup tidak lagi perlu diperjuangkan dengan kecemasan, tetapi diterima dengan kepercayaan penuh kepada Zat yang tidak pernah salah dalam menetapkan takdir. Kekuatan pasrah melalui syukur membuat seseorang berhenti memaksakan keinginannya pada kehidupan. Ia belajar membedakan antara usaha yang harus dilakukan dan hasil yang harus diserahkan. Syukur mengajarkan bahwa manusia hanya mampu berjalan sementara arah dan hasilnya ditentukan oleh Allah.
Ketika hati memahami hal ini, beban yang selama ini dipikul perlahan turun. Ia tidak lagi terjebak dalam pertanyaan, mengapa ini terjadi? Tetapi lebih sering berkata, aku percaya pada rencanamu. Kalimat itu mengalir lembut bersama alhamdulillah, membawa dirinya kepada kebebasan batin yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan. Dalam kepasrahan yang dibimbing oleh syukur, seseorang menemukan bahwa hidup menjadi lebih ringan. Kekhawatiran yang dulu menguasai pikiran mulai mereda, karena ia menyadari bahwa tak ada satupun kejadian yang berdiri di luar perhatian Allah. Setiap hal yang datang, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, adalah bagian dari rancangan ilahi yang membawa tujuan tertentu. Dengan syukur, seseorang belajar berdamai dengan alur takdir, tidak lagi menentang, tetapi menyelaraskan diri dengan kebijaksanaan Allah. Itulah sebabnya para arif mengatakan bahwa syukur adalah pintu menuju pemahaman takdir yang paling dalam. Kepasrahan yang lahir dari syukur bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kedewasaan spiritual. Ia membuat seseorang mampu menerima keadaan tanpa putus asa dan mampu berharap tanpa memaksa. Ia belajar bahwa menerima bukan berarti berhenti, tetapi berjalan dengan tenang sambil meyakini bahwa hasil terbaik telah disiapkan oleh Allah. Dalam keadaan ini, alhamdulillah menjadi seperti penuntun yang memegang tangan jiwa agar tidak tersesat oleh tekanan dunia. Syukur menjaga hati tetap lembut, sementara pasrah menjaga hati tetap teguh. Akhirnya, syukur mengajarkan bahwa kebebasan sejati tidak datang dari memiliki banyak pilihan, melainkan dari keyakinan bahwa apapun pilihan Allah adalah yang terbaik. Seseorang yang hidup dalam kesadaran ini tidak lagi diguncang oleh perubahan, tidak lagi takut pada masa depan, dan tidak lagi hancur oleh kegagalan. Ia berjalan dengan ketenangan yang sulit digoyahkan, karena hatinya telah menemukan tempat bersandar yang tidak pernah berubah. Dan di ruang keteduhan itulah alhamdulillah menjadi napas yang terus membimbingnya menuju kedekatan tertinggi kepada Allah. Bab 10, ketika syukur menjadi jalan menuju Allah. Ada momen dalam perjalanan ruhani ketika seseorang menyadari bahwa seluruh langkah hidupnya, baik yang tampak mudah maupun yang terasa berat, sebenarnya sedang diarahkan kepada satu tujuan, kembali kepada Allah. Dalam kesadaran tertinggi ini, alhamdulillah bukan lagi sekadar ungkapan terima kasih, melainkan jalan untuk mendekat kepada Sang Pencipta. Ketika seseorang mengucapkan syukur dengan penuh kesadaran, ia merasakan seolah ruhnya bergerak menuju cahaya yang selama ini memanggilnya. Cahaya itu tidak pernah padam, hanya terkadang tertutup oleh kesibukan dunia. Dan melalui syukur, tabir itu perlahan terangkat, memperlihatkan keindahan hubungan antara hamba dan Rabb-Nya. Syukur yang sejati membawa seseorang memahami bahwa Allah tidak hanya memberi nikmat, Allah juga memberi makna. Setiap detik hidup yang dijalani, setiap pertemuan, setiap kehilangan, setiap harapan yang terpenuhi ataupun tidak, semuanya adalah jalinan halus yang menghubungkan jiwa dengan Tuhan. Ketika seseorang melihat hidupnya dengan kesadaran ini, ia merasakan betapa dekatnya Allah. Tidak ada kejadian yang sia-sia, tidak ada detik yang kosong, karena semuanya mengandung pesan yang mengajak hati untuk kembali. Alhamdulillah menjadi bahasa yang membuat jiwa semakin terbuka untuk memahami isyarat itu. Pada titik tertentu, syukur menjadi lebih dari sekadar respons, ia menjadi keadaan. Hati yang penuh syukur tidak menunggu nikmat untuk mengatakan alhamdulillah, sebab ia telah melihat bahwa keberadaan dirinya saja adalah karunia tak terhingga. Nafas yang keluar dan masuk, kemampuan untuk mencintai, kesempatan untuk berubah, kesanggupan untuk kembali setelah tersesat, semuanya adalah tanda bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Dengan menyadari hal ini, syukur berubah menjadi pakaian batin yang menyelimuti seluruh perjalanan hidup, membuatnya lebih lembut, lebih bermakna, dan lebih dekat kepada Allah. Dalam kedalaman spiritual, syukur juga menjadi saksi bahwa manusia tidak pernah berjalan sendirian. Di setiap langkah yang berat, ada kekuatan yang menopang. Di setiap keraguan, ada bimbingan yang menenangkan. Di setiap kejatuhan, ada tangan ilahi yang mengangkat. Syukur membuka mata hati untuk melihat semua ini, sehingga kehidupan tidak lagi tampak sebagai beban, melainkan sebagai kesempatan untuk merasakan betapa besar kasih sayang Allah.
Dan semakin seseorang menyadari ini, semakin mudah baginya untuk menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan dengan hati yang damai. Akhirnya ketika syukur telah menjadi jalan yang mengantarkan seseorang kepada Allah, setiap hal dalam hidup terasa seperti ajakan lembut dari langit. Hati tidak lagi resah karena ia telah menemukan tempat pulangnya. Jiwa tidak lagi gelisah karena ia tahu kepada siapa ia bersandar. Dan di puncak kesadaran itu, alhamdulillah menjadi napas yang menyertai setiap langkah menuju cinta ilahi yang tidak pernah berhenti memanggil. Pada akhirnya seluruh rahasia ini bermuara pada satu kesadaran, bahwa setiap bisikan syukur adalah jalan pulang menuju Allah. Bila hatimu mulai mampu merasakan alhamdulillah bukan sebagai lafaz, tetapi sebagai keadaan jiwa, maka hidupmu akan berubah tanpa perlu banyak kata. Semoga cahaya syukur sejati selalu menjaga langkahmu, memperluas rezekimu, dan menenangkan batinmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.